boleh dilihat kiri kanannya apakah ada sampah. Bila sudah, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ada bunyinya dulu doa mulai. Selanjutnya, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Baik, selanjutnya minggu lalu kan kita sudah membahas materi mengenai peluang usaha. Ada yang masih ingat peluang usaha itu apa? Peluang usaha adalah peluang individu dalam proses pelaksanaan usaha yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Benar sekali ya, jadi peluang usaha itu memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, pada minggu ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran dengan materi resiko usaha. Nah, adapun capaian pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik mampu memahami definisi resiko usaha. Kedua, peserta didik mampu memahami jenis-jenis resiko usaha. Ketiga, peserta didik dapat mengetahui resiko apa saja yang mungkin terjadi pada kegiatan usaha. Keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi resiko usaha. Kelima, peserta didik mampu memahami upaya dalam meminimalisir resiko usaha. Dan terakhir, peserta didik mampu menetapkan usaha dengan mempertimbangkan aspek resiko. Nah, di sini ada yang bisa mengira-ngira atau ada yang sudah tahu apa itu resiko usaha? Baik, silakan Jarwo. Jadi menurut saya risiko usaha itu adalah satu hal hambatan yang dapat merugikan. Itu bisa terjadi ketika kita menjalankan usaha dan itu tidak terprediksi. Nah, baik, benar sekali ya. Jadi resiko usaha itu adalah kemungkinan akan terjadinya suatu kejadian yang merugikan dalam kegiatan usaha. Nah, selanjutnya jenis-jenis resiko usaha. Nah, di sini ada 3 resiko. Yang pertama resiko murni, di mana resiko ini diakibatkan oleh hal-hal yang bukan disengaja dan bukan kesalahan dari si pemilik usaha. Nah, contohnya itu bencana alam, pencurian. Nah, yang kedua ada resiko spekulatif, di mana resiko ini sengaja ditimbulkan oleh wirausaha itu untuk menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu. Contohnya pembelian saham di bursa efek, di mana kalau misalnya saham itu naik, otomatis dia mendapatkan keuntungan, sedangkan bila saham itu turun maka dia akan mendapatkan kerugian. Nah, yang ketiga merupakan resiko fundamental, yaitu resiko yang jika terjadi dapat berakibat luas baik peristiwanya maupun dampaknya. Contohnya kerusuhan pada tahun 1998, kemudian ada perang, ada tsunami dan lain-lain. Nah, apa saja risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha? Nah, yang pertama ada risiko perusahaan, yaitu risiko yang berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Nah, yang kedua ada risiko keuangan. Risiko ini yaitu risiko yang ada pada aspek keuangan perusahaan. Yang ketiga itu ada risiko permodalan. Risiko ini tuh timbul akibat kerugian penjualan likuiditas dan keuangan. Nah, yang keempat ada risiko pasar, yaitu timbul dari persaingan usaha, gaya hidup dan gaya hidup konsumen. Nah, contohnya ini, apalagi yang kita lihat dari kita yang sekarang sedang lagi rame-rame ini, kalau misalnya lagi ada, kalian tahu yang namanya Mixu? Tahu. Nah, di situ merupakan adalah perusahaan es krim yang baru banget kan. Nah, belum lama ini timbullah persaingan usahanya, dari ada Stiwe, ada Momoyo dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari resiko pasar. Nah, yang terakhir ada resiko operasional. Resiko ini merupakan resiko akibat kegagalan dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Jadi misalnya ada miskomunikasi antara tiap divisi dan itu bisa menjadi resiko operasional. Nah, yang kemudian ada mengidentifikasi resiko usaha. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi resiko usaha dalam usaha. Yang pertama, membuat daftar resiko yang mungkin terjadi. Kedua, melakukan analisis dan menentukan sesuai dengan besarnya dampak kerugian yang akan ditimbulkan. Nah, ketiga, menentukan upaya untuk mengatasinya. Setelah kalian menentukan upaya apa yang untuk mengatasi resiko tersebut, lakukan upaya tersebut. Nah, setelah itu baru kalian melakukan evaluasi. Kemudian ada upaya meminimalisir resiko usaha, yaitu membuat rencana bisnis dengan mempertimbangkan
mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek risiko. Kemudian membuat manajemen risiko, kemudian lalu memperbarui strategi manajemen risiko usaha dan melakukan riset pasar. Kemudian menyesuaikan modal usaha. Jadi kalau misalnya bikin usaha, kalian harus menyesuaikan dengan modal yang ada. Jangan yang memaksakan sesuatu yang besar, wah sekali tapi modal kalian kecil. Kemudian membuat SOP yang mempertimbangkan aspek risiko usaha. Nah, sebelum itu ibu akan kan kalian sudah melakukan 2 pertemuan dengan materi peluang usaha dan risiko usaha. Nah, kemudian ibu akan memberikan tugas proyek. Nah, di sini tugas proyeknya itu kalian membuat kelompok yang berjumlah 6 orang. Kemudian melakukan survei di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah nih. Kemudian melakukan identifikasi potensi peluang apa yang bisa dikembangkan di tempat tersebut. Nah, setelah kalian mengidentifikasi, selanjutnya kalian berikan kalian tetapkan jenis usaha apa yang cocok dijalankan di lingkungan tersebut. Setelah itu analisis resiko apa saja yang mungkin terjadi, misal tadi kayak ada risiko pasar, kayak misal itu disebutkan di analisis seperti apa risikonya. Kemudian berikan upaya dalam meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Nah, di dalam tugas proyek ini kalian harus melaporkannya dalam bentuk makalah. Nah, pengumpulan laporannya itu paling lambat itu 1 minggu ya. Jadi apakah sudah jelas dengan tugasnya? Jelas. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Saya Bu. Baik, silakan. Jadi resiko usaha itu adalah kemungkinan akan terjadinya suatu kejadian yang merugikan dalam kegiatan usaha. Selain itu, resiko usaha itu terbagi ke dalam 3 jenis, Bu. Yang pertama resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko fundamental. Baik, terima kasih Rianti atas kesimpulannya. Nah, baik, sebelum Ibu menutup, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi, yaitu mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, dan lakukan apa yang kamu bisa. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya dengan materi bisnis plan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.